saya Syairul Bahtiar, NIM 43020190005, semester 2. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas UAS saya, yaitu UAS ujian akhir semester Makul Sejarah Islam Indonesia. Langsung saja, dalam video ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu Islam liberal di Indonesia. Islam liberal di Indonesia, di dalamnya saya akan menjelaskan 3, yaitu sejarah pemikiran Islam liberal di Indonesia, kemudian Islam liberal di Indonesia, terus siapa sajakah tokoh pemikirannya. Langsung saja, yang pertama yaitu fenomena Islam liberal di Indonesia. Munculnya fenomena paham keislaman yang beragam pada dasarnya menghendaki upaya dalam mencapai cita-cita Islam. Dalam perjalanan sejarahnya, Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadis yang telah dipahami oleh para penganutnya dengan latar belakangi dengan sosial, kultur, politik, pendidikan, kecenderungan, disiplin, aliran, dan sebagainya yang berbeda-beda. Berbagai beragam latar belakang yang dimiliki penuhnya itu ternyata telah digunakan untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Dari sinilah Islam dalam kenyataan empiris, dalam sosok dan cara bervariasi meskipun sumber yang digunakan telah sama. Sejak masuknya sekularisme dalam liberalisme Islam, baik melalui kolonialisme maupun interaksi budaya, polemik, dan benturan pemikiran, senantiasa mewarnai perjalanan peradaban Islam. Jaringan Islam liberal yang berkembang di Indonesia secara masif sejak tahun 2021 diperkirakan muncul seiring atau bahkan akibat munculnya kelompok-kelompok Islam fundamentalis di Indonesia. Semakin menjamur kelompok-kelompok Islam fundamentalis, semakin kuat pula dorongan untuk mengorganisasikan jaring Islam liberal. Jika dicermati, perkiraan tersebut tidak sepenuhnya benar dan tidak pula salah, karena baginya Islam fundamentalis dengan berbagai aksinya bukan faktor tunggal. Munculnya gagasan Islam menariknya kemunculan Islam di Indonesia seolah-olah terjadi adanya persentuhan secara intensif dengan Barat dengan demokrasi liberalnya, sedangkan Islam fundamentalis muncul di Indonesia setelah terjadi persentuhan dengan Arab dengan puritanismenya. Di Indonesia muncul gerakan Islam liberal yang cenderung modern dalam melemparkan isu-isu keagamaan global. Tema-tema moderat Islam liberal dilengkapi arus lain dari tumbuhnya modernisme Islam di Indonesia, yakni post-tradisionalisme Islam atau postra, yang digerakkan anak-anak muda Nahdlatul Ulama atau NU. Kehadiran kelompok ini terlihat hendak meneguhkan moderatisme Islam Indonesia yang sebenarnya secara organisatoris telah lama dikembangkan secara dominan oleh 2 varian, yaitu pergerakan Islam terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Kehadiran 2 arus utama moderatisme Islam Indonesia atau Islam liberal plus post-tradisionalis Islam tidak terlepas dari kemunculan fenomena fundamentalisme atau radikal yang semakin ekspresif pasca Orde Baru. Dalam konteks ini, Islam moderat bertugas yaitu kebukaan dengan menampilkan Islam dalam tema perdamaian teologis dan toleransi. Yang kedua yaitu fenomena Islam liberal di Indonesia. Jaringan Islam liberal adalah gerakan dan aliran pemikiran yang semula dari ajang diskusi di Jalan Hutan Kayu nomor 68H Jakarta Timur atau Ulil Absar Abdullah bersama Ahmad Sahal, editor jurnal Kalam, dan Gunawan Muhammad, redaktur senior majalah Tempo, adalah penggagas kehadiran komunitas Islam Hutan Kayu jauh sebelum komunitas Islam itu lahir. Hutan Kayu sejak 1966 telah menjadi ajang pertemuan para seniman sastra, teater, musik, film, dan seni rupa. Di tempat itu pula Institut Studi Arus Informasi atau ISAI, yang salah satu motor utamanya Ulil Absar Abdullah berkantor, bersama Gunawan Muhammad atau mantan pemimpin redaksi Tempo, serta sejumlah pemikir muda seperti Ahmad Sahal, Ihsan Ali Fauzi, Amir Basyib, dan Saiful Mujanil. Ulil kelak menggelar diskusi pertama pembaruan pemikiran Islam. Akhir tahun 1999, para
pengusung wacana Islam liberal menemukan titik temu dan sepakat mendirikan wadah diskusi yang tanpa basa-basi membawa bendera Islam dengan nama Jaringan Islam Liberal yang lebih dikenal dengan JIL atau Jaringan Islam Liberal pada 8 Maret 2001. Kemudian yang ketiga yaitu tokoh pemikiran. Pada periode ini, pengaruh liberalisme yang telah terjadi dalam agama Yahudi dan Kristen mulai diikuti oleh sekumpulan sarjana dan pemikir Muslim seperti yang dilakukan oleh Nash Hamid Abu Yazid orang Mesir, Muhammad Arqam Al-Jair, dan Abdullah Ahmad Naim Jordan. Kemudian ada Asghar Ali Egini dari India, Aminah Wadud dari Amerika. Terus ada Nurkolis Majid, dan kemudian ada Syarif Ma'arif. Kemudian ada Abdullah Wahid Ulil Absar Abada dari Indonesia. Kemudian juga ada Muhammad Syahrul atau dari Syria, ada Fatimah Inisi dari Maroko, Abdul Karim Syarot dari Iran, Salah Abau dari Kuwait, dan masih banyak lainnya. Di samping itu terdapat banyak kelompok diskusi dan institusi seperti Jaringan Islam Liberal atau JIL yang berada di Indonesia. Kemudian juga ada di Sister Islam yang berada di Malaysia, hampir di seluruh negara Islam. Beberapa tokoh jaringan Islam liberal yang berada dalam jajaran pendiri menunjukkan sikap kritis bukan hanya karena lingkungan yang mendukung sikap kritisnya dan menoleh konsep-konsep Islam, namun dari perjalanan pendidikan yang dilalui memberikan warna menggagas Islam liberal. Gunawan Muhammad adalah seorang jurnalis dan sastrawan yang kritis, berwawasan luas, tanpa telah memperjuangkan kebebasan berbicara dan berpikir melalui berbagai tulisan yang mengangkat tema HAM atau hak asasi manusia. Kemudian ada tema agama, demokrasi, dan organisasi didikannya. Meskipun jarang memberikan pernyataan tentang Islam liberal dan pluralisme, Gunawan adalah tokoh yang paling berperan lagi tumbuhnya bibit-bibit Islam liberal di Indonesia melalui perannya di media memfasilitasi terbentuknya kelompok Jaringan Islam Liberal atau JIL dengan jabatannya sebagai pemimpin redaksi beberapa majalah termasuk majalah Tempo yang sering mengangkat Abdurrahman Wahid, Nurkolis Majid Ulil Absar hingga dikenal secara nasional bahkan menjadi ditokohkan oleh masyarakat. Kemudian masuk yang terakhir, kesimpulannya adalah Islam liberal berarti paham Islam yang akomodatif terhadap ide beberapa individu untuk mendorong kemajuan sosial. Islam liberal adalah gaya berpikir yang merupakan perkawinan paripurna antara filsafat kritis dialektis Socrates dengan rasionalistik Plato dan dipadukan dengan pemikiran Mu'tazilah. Istilah Islam liberal juga seringkali digunakan oleh para penulis barat untuk menganalisis perkembangan para tokoh Islam yang mendukung ide kebebasan dan kemajuan. Sekian itu dari saya atas nama Syairul Bahtiar. Mungkin jika ada sepatah kata yang salah saya izin mohon maaf, dan langsung saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.